Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Audiovisual Berbasis Animasi pada Materi Sel di kelas 11. Berbicara tentang sel, ingatan kita langsung tertuju ke sesuatu berukuran mikroskopis yang hanya dapat diamati melalui mikroskop. Hal demikian dapat dipahami karena sebagian besar sel memang berukuran kecil, bahkan sampai hitungan milimikron. Apa sebenarnya sel itu? Apa saja yang terdapat di dalam sel? Ayo kita pelajari bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran saat ini, yaitu dengan mempelajari sel, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan organel sel dengan tepat. Sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, yang menjadi tempat berlangsungnya semua fungsi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar bagi makhluk hidup. Konsep tentang sel sebenarnya mulai diungkap setelah adanya penemuan mikroskop sederhana oleh Anton van Leeuwenhoek dengan lensa tunggal dengan pembesaran tinggi yang memungkinkan pengamatan mikroorganisme dan sel hidup secara detail. Tubuh hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak jumlah sel atau multiseluler. Sementara itu, beberapa jenis makhluk hidup lainnya tersusun dari satu sel saja atau uniseluler. Apakah makhluk hidup multiseluler selalu berukuran lebih besar daripada makhluk hidup uniseluler? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perbedaan antara ukuran organisme uniseluler dan multiseluler. Organisme uniseluler biasanya berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, sedangkan organisme multiseluler umumnya berukuran lebih besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara struktural dan organisasi sel, ada dua jenis sel utama yang membedakan organisme hidup, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan utama terletak pada keberadaan membran inti dan organel bermembran pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik lebih sederhana tanpa membran inti dan organel bermembran. Struktur sel terdiri dari beberapa bagian utama yang memiliki fungsi khusus dalam menjalankan aktivitas sel. Nah, berikut ini adalah struktur sel beserta penjelasan singkatnya. Membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus dan membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran sel adalah struktur semipermeabel yang terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein yang tertanam di dalamnya. Fungsi membran sel yang pertama, melindungi sel dengan membatasi zat-zat yang masuk dan keluar, menjaga agar zat yang dibutuhkan masuk dan zat limbah keluar. Kedua, menyelubungi dan membatasi isi sel, sehingga seluruh bagian dalam sel terlindungi dan dipisahkan dari lingkungan luar. Yang ketiga, mengatur pertukaran zat seperti ion, molekul kecil dan molekul besar melalui mekanisme selektif permeabel, baik secara pasif maupun aktif. Keempat, sebagai pembawa reseptor, yaitu tempat pelekatan molekul tertentu seperti hormon atau zat sinyal yang memungkinkan sel merespon perubahan lingkungan. Kelima, memfasilitasi komunikasi antar sel melalui reseptor yang mengenali molekul sinyal dari sel lain. Keenam, berperan dalam proses energi dan enzim, misalnya mengubah energi matahari menjadi energi kimia pada sel tumbuhan. Materi genetik adalah informasi yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Informasi ini tersimpan dalam molekul DNA yang membentuk gen, unit terkecil materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. DNA sendiri merupakan asam nukleat yang terdiri dari dua rantai polinukleotida dengan basa nitrogen yang saling berpasangan dan membentuk struktur heliks ganda. Secara sederhana, materi genetik adalah buku petunjuk yang berisi informasi tentang bagaimana makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan mewariskan sifatnya ke generasi berikutnya.
Sitoplasma adalah cairan kental yang terdapat di dalam sel, terletak di antara membran sel dan inti sel. Cairan ini berisi air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan berbagai organel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan lain-lain yang melayang di dalamnya. Secara sederhana, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses penting dalam sel, seperti metabolisme, penyimpanan bahan kimia, dan tempat organel sel menjalankan fungsinya. Jadi sitoplasma bisa diibaratkan sebagai ruang kerja di dalam sel yang memungkinkan semua aktivitas seluler berlangsung dengan baik. Retikulum endoplasma adalah organel yang berperan dalam sintesis dan transportasi molekul. Terdiri dari retikulum endoplasma kasar, yaitu tempat menempelnya ribosom dan pembentukan protein, dan retikulum endoplasma halus untuk pembentukan lemak dan karbohidrat. Ribosom adalah tempat sintesis protein dari asam amino tersebar bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel melalui proses respirasi seluler, mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan sel. Lisosom mengandung enzim untuk menguraikan dan mendaur ulang sisa metabolisme serta menghancurkan partikel asing seperti bakteri. Adapun fungsi dari badan Golgi adalah memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein dan molekul lain yang dihasilkan sel. Vakuola adalah kantong penyimpanan dalam sel yang menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Kloroplas adalah organel sel pada tumbuhan dan ganggang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas memiliki struktur membran ganda dengan bagian utama seperti membran luar, membran dalam, tilakoid, dan stroma. Sistem endomembran adalah kumpulan membran di dalam sel eukariotik yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi penting dalam sel. Komponen utama sistem endomembran meliputi selubung nukleus. Selubung nukleus adalah membran ganda yang membungkus inti sel dan mengatur lalu lintas molekul antara inti dan sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang luas, tempat sintesis protein dan lipid. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom untuk membuat protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Badan Golgi adalah tempat memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang dibuat di retikulum endoplasma. Lisosom adalah kantong berisi enzim yang membantu mencerna bahan yang masuk ke dalam sel. Membran plasma adalah membran luar sel yang mengontrol keluar masuknya zat dan berperan dalam komunikasi sel. Jadi, sistem endomembran adalah jaringan membran yang saling terhubung di dalam sel yang berfungsi untuk mengatur produksi, pengolahan, dan pengiriman berbagai molekul penting agar sel bisa berfungsi dengan baik. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang permanen dan plastida, sedangkan sel hewan tidak. Berdasarkan pernyataan ini, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan? Jawabannya adalah C. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida termasuk kloroplas, sedangkan sel hewan tidak. Susunlah urutan organel yang terlibat dalam sintesis dan pengiriman protein dalam sel eukariotik. Jawabannya adalah A. Ribosom sintesis protein, retikulum endoplasma memproses, badan Golgi mengemas, kemudian dikirim keluar. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai fungsi mitokondria dan kloroplas dalam sel tumbuhan? Jawabannya adalah C. Mitokondria respirasi seluler,
kloroplas fotosintesis. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini mengenai sel dan struktur juga organel sel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.